Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Najwa dengan NIM C1C021001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ilmu Keperilakuan dalam Perspektif Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE, MSI. Baik, materi yang pertama yaitu mengapa mempertimbangkan aspek keperlakuan pada akuntansi. Yang pertama, akuntansi adalah tentang manusia. Yang kedua, akuntansi adalah tindakan. Yang ketiga, akuntansi tentang ekonomi dan politik. Yang pertama adalah akuntansi tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Belum pernah ada sudut pandang semacam itu, dan para akuntan belum pernah mengoperasikan perilaku pada suatu yang vakum. Yang kedua, akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggotanya mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantungan pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota tersebut terhadap pencapaian tujuannya. Rasa tanggung jawab tersebut pada sebagian organisasi dihargai dalam bentuk penghargaan tertentu. Pencapaian tujuan dalam bentuk kuantitatif juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota organisasi dalam memenuhi keinginannya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Yang ketiga, akuntansi tentang ekonomi dan politik. Alasan berikut mengapa mempertimbangkan aspek keperlakuan pada akuntansi adalah didasarkan pada konsepsi bahwa akuntansi juga terkait dengan ekonomi dan politik. Aspek akuntansi dari ekonomi politik bergantungan pada hubungan sosial produksi. Teori ekonomi neoklasik memandang bahwa pelaporan akuntansi dan pengungkapan dipandang sebagai alat penjaga posisi pihak yang berkuasa terhadap sumber daya atau kapital, dan sebaliknya dijadikan sebagai alat untuk merongrong pihak yang tidak memiliki sumber daya yang berdampak pada konflik struktural dalam masyarakat. Materi yang kedua yaitu dimensi akuntansi keperilakuan. Yang pertama, lingkup akuntansi keperilakuan. Yang kedua, aplikasi dari akuntansi keperilakuan. Ruang lingkup akuntansi keperilakuan sangat luas, antara lain, yang pertama, aplikasi dari konsep ilmu keperilakuan terhadap desain dan konstruksi sistem akuntansi. Yang kedua, studi reaksi manusia terhadap format dan isi laporan akuntansi. Yang ketiga, cara di mana informasi diproses untuk membantu pengambilan keputusan. Yang keempat, pengembangan teknik pelaporan yang dapat mengomunikasikan perilaku para pengguna data. Dan yang kelima, pengembangan strategi guna memotivasi dan memengaruhi perilaku, cita-cita, serta tujuan dari orang-orang yang menjalankan organisasi. Poin yang kedua, aplikasi dari akuntansi keperilakuan. Tujuan akuntan keperilakuan adalah mengukur dan mengevaluasi faktor-faktor keperilakuan yang relevan dan mengomunikasikan hasil guna pengambilan keputusan internal dan eksternal. Tanpa informasi keperilakuan ini, laporan akuntansi tidak lengkap sehingga data yang relevan untuk pengambilan keputusan seluruhnya tidak tersedia. Materi selanjutnya yaitu akuntansi keperilakuan, perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Pengambilan keputusan dengan menggunakan laporan akuntansi dapat menjadi lebih baik jika laporan tersebut banyak mengandung informasi yang relevan. Akuntan mengakui adanya fakta ini melalui prinsip akuntansi yang dikenal dengan pengungkapan penuh. Selanjutnya, landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Ada dua, yang pertama, dari pendekatan normatif ke pendekatan deskriptif. Yang kedua, dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Dari pendekatan normatif ke pendekatan deskriptif, sejak tahun 1950-an, tepatnya sejak C. Agriris menerbitkan risetnya pada tahun 1952, desain riset akuntansi manajemen mengalami perkembangan yang signifikan dengan dimulainya usaha untuk menghubungkan desain sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia. Sejak saat itu, desain riset lebih bersifat deskriptif dan diharapkan lebih bisa menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pelaku organisasi. Yang kedua, dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Riset akuntansi keperilakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal, seperti riset Argyris pada tahun 1952, Hopwood, dan Otlin. Namun, karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul pendekatan lain yang selanjutnya mendapatkan perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontingensi. Materi selanjutnya yaitu lingkup dan sasaran hasil akuntansi keperilakuan. Pada masa lalu,
Para akuntan semata-mata berfokus pada pengukuran pendapatan dan biaya dan mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna memprediksi masa depan. Mereka mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil masa lalu dari perilaku manusia dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan suatu faktor yang akan memengaruhi perilaku di masa depan. Mereka melewatkan fakta bahwa arti pengendalian serta penuh dari suatu organisasi harus diawali dengan memotivasi dan mengendalikan perilaku, tujuan, serta cita-cita individu yang saling berhubungan dalam organisasi. Lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Istilah ilmu keperilakuan adalah penemuan yang relatif baru. Konsep tersebut begitu luasnya sehingga lebih baik lingkup dan isinya digambarkan dari awal. Ilmu keperilakuan mencakup bidang riset manapun yang mempelajari, baik melalui metode eksperimentasi maupun observasi, perilaku dari manusia dalam lingkungan fisik maupun sosial. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Oleh karena itu, ilmuwan keperilakuan terlibat dalam riset terhadap aspek-aspek teori motivasi, kepuasan sosial, maupun bentuk silap. Pengaruh organisasi terhadap perubahan perilaku. Pengaruh organisasi terhadap perubahan perilaku berkaitan dengan pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu kumpulan intervensi perubahan terencana yang dibangun di atas nilai-nilai humanistis, demokratis yang berupaya memperbaiki keefektifan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Fokus utama teori dan praktik pengembangan organisasi adalah aspek sumber daya manusia, organisasi, dan aspek sosial organisasi. Materi selanjutnya yaitu perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Para psikolog memerhatikan, mempelajari, dan berupaya untuk memahami perilaku individual. Ketiga hal tersebut, yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial, menjadi kontributor utama dari ilmu keperilakuan. Ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia, walaupun serta keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia. Psikologi terutama merasa tertarik dengan bagaimana cara seorang individu bertindak, fokusnya didasarkan pada tindakan orang-orang ketika mereka bereaksi terhadap stimuli dalam lingkungan mereka. Dan perilaku manusia dijelaskan dalam kaitannya dengan ciri, arah, dan motivasi individu. Keutamaan psikologi didasarkan pada seseorang sebagai suatu organisasi. Materi terakhir yaitu beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Yang pertama yaitu teori peran. Peran merupakan komponen perilaku nyata yang disebut norma. Norma adalah harapan dan kebutuhan perilaku yang sesuai untuk suatu peranan tertentu. Tiap-tiap peran berhubungan dengan suatu identitas yang menggambarkan individu dalam hal bagaimana mereka perlu bertindak dalam situasi khusus. Yang kedua, struktur sosial. Studi keperilakuan manusia yang sistematis bergantung pada dua fakta. Pertama, orang-orang bertindak secara teratur dan dengan pola yang berulang. Yang kedua, orang-orang tidak mengisolasikan bentuk, tetapi mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu budaya. Budaya merupakan satu titik pandang yang pada saat yang bersamaan dijadikan jalan hidup oleh suatu masyarakat. Tidak terdapat masyarakat tanpa suatu budaya, dan budaya tidak ada di luar suatu masyarakat. Yang keempat, komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Yang kelima, konflik peran. Konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan berpotensi untuk menurunkan motivasi kerja. Keenam, konflik kepentingan. Banyak bukti riset yang menunjukkan bahwa konflik kepentingan pekerja dan keluarga sangat merugikan karyawan dan perusahaan. Konflik kerja dan keluarga cenderung berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir, pemberdayaan karyawan. Apabila organisasi melaksanakan pemberdayaan karyawan, maka berarti bahwa dalam organisasi tersebut, karyawan diperlukan sesuai dengan teori Y. Baiklah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.